Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Aku Nazara Faliha dari kelas 8 Edison. Hari ini aku bakal bawain cerita rakyat yang berasal dari Jawa Barat, yaitu tentang asal mula Telaga Warna. Langsung aja ke ceritanya. Zaman dahulu ada sebuah kerajaan di Jawa Barat bernama Kerajaan Kutatanggehan. Kerajaan Kutatanggehan merupakan kerajaan yang makmur dan damai. Rakyatnya pun hidup tenang dan sejahtera karena dipimpin oleh raja yang bijaksana. Raja Kerajaan Kutatanggehan bernama Prabu Suwartalaya dan permaisurinya bernama Ratu Purbamana. Raja dan ratunya bijaksana banget sehingga kerajaan yang dipimpin bisa makmur dan tentram. Semua berjalan sangat menyenangkan, tapi sayangnya Prabu dan istrinya belum memiliki anak. Itu membuat pasangan kerajaan itu sangat sedih. Penasehat Prabu menyarankan agar mereka mengangkat anak saja. Namun Prabu dan Ratu tidak setuju. Katanya, buat kami, anak kandung adalah lebih baik daripada anak angkat, sahut mereka. Ratu pun sering murung dan menangis. Prabu pun ikut sedih melihat keadaan istrinya itu. Lalu Prabu pergi ke hutan untuk bertapa. Di sana sang Prabu terus berdoa agar dikaruniai anak. Beberapa bulan kemudian, keinginan mereka pun terkabul. Ratu pun mulai hamil. Seluruh rakyat di kerajaan itu sangat senang. Mereka membanjiri istana dengan hadiah-hadiah untuk ratu dan raja. 9 bulan kemudian, ratu melahirkan seorang putri yang diberi nama Gilang Rukmini. Penduduk negeri pun kembali mengirimi putri kecil itu aneka hadiah. Bayi itu tumbuh menjadi anak yang lucu. Belasan tahun kemudian, ia sudah menjadi remaja yang sangat cantik. Prabu dan ratu sangat menyayangi putrinya. Mereka memberi putrinya apapun yang dia inginkan. Namun, itu membuatnya menjadi gadis yang manja. Kalau keinginannya tidak terpenuhi, gadis itu akan marah. Ia bahkan sering berkata kasar. Walaupun begitu, orang tua dan rakyat kerajaan itu masih mencintainya. Hari-hari pun berlalu. Putri Gilang Rukmini pun tumbuh menjadi gadis tercantik di seluruh negeri. Dalam beberapa hari, putri akan berusia 17 tahun. Maka para penduduk di negeri itu pergi ke istana. Mereka membawa hadiah yang sangat indah. Prabu mengumpulkan hadiah-hadiah yang sangat banyak itu, lalu menyimpannya dalam ruangan istana. Sewaktu-waktu, ia bisa menggunakannya untuk kepentingan rakyat. Prabu hanya mengambil sedikit emas dan permata. Ia membawa ke ahli perhiasan. Tolong buatkan kalung yang sangat indah untuk putriku, kata Prabu. Dengan senang hati yang mulia, sahut ahli perhiasan. Ia lalu bekerja dengan sebaik mungkin, dengan sepenuh hati. Ia ingin menciptakan kalung yang paling indah di dunia karena ia sangat menyayangi putri. Hari ulang tahun Putri Gilang Rukmini pun tiba. Penduduk negeri berkumpul di alun-alun istana. Ketika Prabu dan Ratu datang, orang-orang menyambutnya dengan gembira. Sambutan hangat semakin terdengar ketika putri yang cantik jelita itu pun muncul. Semua orang mengagumi kecantikannya itu. Prabu lalu bangkit dari kursinya. Kalung yang indah sudah dipegangnya. Putriku tercinta, hari ini aku beri. Prabu lalu bangkit dari kursinya. Kalung yang indah sudah dipegangnya. Putriku tercinta, hari ini aku berikan kalung ini untukmu. Kalung ini pemberian dari orang-orang dari penjuru negeri. Mereka sangat mencintaimu. Mereka mempersembahkan hadiah ini karena mereka gembira melihatmu tumbuh menjadi dewasa. Pakailah kalung ini, nak, kata Prabu. Putri Gilang Rukmini menerima kalung itu. Lalu ia melihat kalung itu sekilas. Aku tak mau memakainya, kalung ini jelek, seru putri. Kemudian ia melempar kalung itu, kalung yang indah pun rusak. Emas dan permatanya tersebar di lantai. Itu sungguh mengejutkan. Tak seorang pun menyangka putri akan berbuat seperti itu. Tak seorang pun bicara. Suasana menjadi hening. Tiba-tiba meledaklah tangis sang Ratu Purbamana. Dia sangat sedih melihat kelakuan putrinya itu. Akhirnya, semua pun meneteskan air mata. Hingga
istana pun basah oleh air mata mereka. Mereka terus menangis hingga air mata mereka membanjiri istana. Dan tiba-tiba saja, dari dalam tanah pun keluar air yang sangat deras. Makin lama semakin banyak, hingga akhirnya kerajaanku Tatanggehan tenggelam dan terciptalah sebuah danau yang sangat indah. Di hari yang cerah, kita bisa melihat danau itu penuh warna, yang indah dan mengagumkan. Warna itu berasal dari bayangan hutan, tanaman, bunga-bunga, dan langit di sekitar telaga. Namun, orang mengatakan warna-warna itu berasal dari kalung putri yang tersebar di dasar telaga. Nah, jadi itu cerita tentang asal-muasal Telaga Warna. Semoga kalian suka ceritanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain waktu teman-teman semua. Saya Nalagurius dari 8 Einstein. Kali ini saya ingin membacakan tentang cerita rakyat Lutung Kasarung. Pada zaman dahulu kala, di Tatar Pasundan ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Beliau terkenal sebagai Prabu Tapa Agung. Prabu Tapa Agung memiliki 2 putri cantik, yaitu Purbarang dan adiknya Purbasari. Pada saat mendekati akhir hayatnya, Prabu Tapa Agung menjuluki Purbasari, putri bungsunya, sebagai pengganti. "Aku sudah terlalu tua, saatnya aku turun tahta," kata Prabu Tapa. Purbasari memiliki kakak yang bernama Purbarang. Ia selalu setuju adiknya diangkat menggantikan ayah mereka. "Aku putri sulung, seharusnya ayahanda yang memilih aku sebagai penggantinya," gerutu Purbarang pada tunangannya yang bernama Indrajaya. Kegeramannya yang sudah memuncak membuatnya ia mempunyai niat mencelakakan adiknya. Ia menemui seorang nenek sihir untuk memantrai Purbasari. Nenek sihir itu memantrai Purbasari sehingga saat itu juga tiba-tiba kulit Purbasari menjadi bertotol-totol hitam. Purbarang jadi punya alasan untuk mengusir adiknya tersebut. "Orang yang dikutuk seperti dia tidak pantas menjadi seorang ratu," ujar Purbarang. Kemudian ia menyuruh seorang patih untuk mengasingkan Purbasari ke hutan. Sesampai di hutan, patih tersebut masih berbaik hati dengan membuatkan sebuah pondok untuk Purbasari. Ia pun menasihati Purbasari, "Tabahlah, Tuan Putri. Cobaan ini pasti akan berakhir. Yang Maha Kuasa pasti akan selalu bersama putri." "Terima kasih," ujar Purbasari. "Masih."